Stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita mengontrol emosi negatif dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Cakupan yang ada di aliran ini antara lain yaitu penerimaan keadaan yang tidak bisa kita ubah, mengubah apa yang bisa kita ubah, serta kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Intinya, kita sebagai manusia dilatih untuk dapat merespons segala sesuatunya secara rasional. Hal itu selaras dengan tujuan utama aliran ini yaitu self-mastering, penguasaan diri, seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik, tenang, tahan mental, dan memiliki emosi yang seimbang. Stoikisme adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno sekitar 301 sebelum Masehi. Aliran ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf dari Citium bernama Zeno yang kemudian dikembangkan oleh filsuf ternama lainnya seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Sampai dengan abad ini pemikiran mengenai stoikisme masih terus berkembang dan tetap relevan dengan manusia modern zaman sekarang. Bahkan, di zaman sekarang stoikisme banyak dijadikan sebagai psikoterapi untuk depresi. Menurut konsep stoikisme, untuk menuju hidup bahagia didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu memiliki kemampuan untuk melihat diri sendiri dan manusia lain secara objektif, mencegah diri sendiri agar tidak dikendalikan oleh rasa ingin bahagia atau takut terhadap rasa sakit dan penderitaan, serta membuat perbedaan antara kekuatan yang ada dan tidak ada. Dapat dipelajari dari konsep ini bahwa kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi dari luar diri, dan kita sebaiknya fokus untuk mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Hidup tidak selalu bahagia dan pasti akan ada momen di mana akan ada saatnya mengalami rasa terpuruk atau terjatuh. Dalam ilmu stoikisme pun harus siap dengan pandangan bahwa hidup tidak mungkin akan selalu menyenangkan dan nyaman. Banyak momen buruk yang mungkin akan menghampiri kita. Maka dari itu berusahalah mempersiapkan diri untuk menghadapi momen tersebut, dan membiasakan diri untuk tetap kuat dalam menghadapi skenario terburuk yang bisa terjadi. Seorang artis seperti Raditya Dika mengaku sebagai penganut filsafat stoikisme yang mengacu pada ketenangan hidup. Karena itu, dalam lingkungan kerja pun Radit bersikap santai saja jika menghadapi masalah. Kalau gue stand up terus lucu banget ya senengnya semalam aja lalu besok nulis materi lagi. Kalau pas lagi jelek banget, sering juga, ya sedihnya cuma semalam besok perbaiki lagi supaya lebih baik. Hidup biasa-biasa aja, yang penting bikin sesuatu terus, jelasnya. Ferry Irwandi adalah seorang YouTuber yang sering membagikan konten tentang sisi pemikirannya menanggapi isu-isu hangat dengan perspektif yang unik. Lewat kanal YouTube yang sama dengan namanya, Ferry Irwandi pernah membahas tentang stoikisme. Ia berkata, berpaham stoikisme membuat hidup lebih tenang dan lebih baik. Pasalnya kita lebih bisa menerima apa yang terjadi dan tidak selalu ingin diakui dan dilihat oleh orang lain. Stoikisme adalah obat paling manjur menurut Ferry untuk menghadapi kegilaan yang terjadi. Kita tidak akan terganggu terhadap pencapaian yang didapat orang lain dan tidak harus membuktikan apa-apa kepada orang lain. Hidup akan lebih enjoy dan tenang ketika kita tidak banyak khawatir, malah lebih fokus terhadap hal-hal kecil yang mendatangkan kebahagiaan. Stoikisme tidak membunuh cita-cita seseorang atau ambisi seseorang terhadap sesuatu, melainkan membantu mendefinisikan apa yang kita mau kejar dan capai dalam hidup sebenarnya. Ferry menjelaskan bahwa stoikisme itu bukan pesimistis, namun lebih ke arah netralitas dan rasionalitas yang membantu kita lebih fokus terhadap apa yang kita kejar dan menegasikan hal-hal yang membuat kita tidak menjadi lebih baik. Menurut Frans Magnus Suseno, cita-cita kaum Stoa sebetulnya mirip dengan hasrat dasar etika Jawa, manusia yang bijaksana, yang telah mengolah rasanya, tidak lagi memberontak terhadap apa yang sudah semestinya terjadi, melainkan, dengan mengembangkan sikap nerimo, ia menempatkan diri ke dalam keselarasan kosmis yang sudah ada untuk dapat menyatu dengan dasar ilahi dari segala yang ada.